semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, suara saya bisa kedengaran jelas? Bisa Ya, Bu, Ibu. terdengar. Ya, ya udah. Kita mulai ya. Maaf PPT-nya baru saya share tadi malam kalau nggak salah. Ini PPT-nya saya tempel-tempel beberapa soalnya laptop saya ternyata huruf X-nya tuh keyboardnya bermasalah jadi nggak bisa keluar, jadi ya wes pada di kalkulus tuh kadang banyak fungsi dari X jadi saya nggak bisa ngetik ya, jadi tapi insya Allah alurnya masih bisa digunakan untuk mengetahui tentang integral tertentu ya. Kemudian bukunya belum saya share ya, tadi saya nyoba share lewat PCR cuman karena ukurannya terlalu besar cuman nggak bisa, mungkin besoklah saya mau ngundang koordinatornya untuk ngopi aja terus nanti gimana teknisnya besoknya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Jadi tolong jadi nanti pas belajar kalkulus 2 itu tidak sekedar hafalan rumus-rumus seperti di SMU karena materinya memang sama di SMU cuman mungkin lebih ke konsepnya atau lebih ke teorinya dari dasar yang digunakan untuk menghitung gitu. Jadi bukan rumusnya yang dihafalkan, itu yang saya harapkan. Jadi tolong cara belajarnya dipahami atau dirubah gitu untuk masing-masing. Sebelumnya sudah ini ya, absen dulu ya biar nanti nggak ketriwal absennya. Saya sudah ingatkan absen dulu. Kita mulai ke integral tak tentu. Buku referensi kalkulus ada banyak, cuman untuk slide ini saya dasarnya menulis alurnya saya ngikutin yang di buku Anton ya, jadi di buku Anton atau Howard Anton ya, yang sebenarnya mau saya share cuman gagal terus karena terlalu besar ya, jadi nanti kalau misalkan bisa ya ini, kalau enggak ya nanti ada cara lain lah biar kalian dapat ya. Atau mungkin pas di kalkulus 1 dulu juga sudah pernah saya pakai yang edisi 11. Sama sih edisi yang sebelumnya juga sama, cuman mungkin halamannya berbeda sedikit. Saya lanjutkan. Untuk pendahuluannya, kita awali dengan geometri klasik. Geometri klasik itu tercetus zaman dahulu ya, pas zaman Archimedes gitu. Jadi orang sudah bisa menemukan rumus luas, volume dari segitiga, bola, dan kerucut salah satunya seperti itu. Jadi mereka sudah menemukan rumus-rumus untuk luas dan volume beberapa bentuk gitu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka orang ingin juga mengetahui luas dan volume untuk bentuk-bentuk yang lain. Jadi terdapat pengembangan metode untuk menghitung berbagai kuantitas penting. Jadi tidak sekedar luas dan volume aja, cuman ada kuantitas-kuantitas penting yang ingin juga dihitung dari bentuk-bentuk umum yang lain selain penemuan-penemuan yang sebelumnya. Salah satu metode yang digunakan itu adalah integrasi atau pengintegralan. Nah, di integral itu sebagai awal kita harus berkenalan dulu dengan yang namanya integral tak tentu gitu. Jadi integral tak tentu itu kalau secara kasat mata ya dilihatnya yang nggak ada batasnya gitu, integral yang tanpa batas gitu. Kemudian kalau yang integral tentu itu integral yang ada batasnya. Cuman yang akan kita pelajari tidak sekedar itu. Integral tentu itu apa, asalnya itu dari mana, itu yang akan kita pelajari. Kemudian dilanjutkan dengan cara menghitung integralnya itu bagaimana. Ada berbagai macam teknik. Nah, nanti teknik-teknik pengintegralannya itu yang harus kalian pahami satu persatu, bukan dihafalkan ya, dipahami. Untuk memahami itu tidak sekedar lihat dari satu contoh atau dua contoh aja. Jadi kalian mungkin harus belajar dari beberapa tipe soal yang berbeda gitu. Pengalaman mengerjakan soal, pengalaman mengalami salah di mana itu sebenarnya itu pengalaman, sehingga
feeling kalian atau logika kalian untuk mengerjakan soal itu terasah gitu. Kalau enggak, kalau cuma sekedar ini ada soal, ini ada jawabannya, itu logika berpikirnya nggak akan terasah gitu. Kenapa ya? Karena nanti kalau soalnya beda sedikit aja udah bingung gitu, karena tidak pernah mengalami langkah-langkah berpikir untuk menuju ke jawaban tersebut gitu. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Jadi jangan terima udah ada contohnya gitu, enggak seperti itu. Nanti soalnya dikutik sedikit aja kalian sudah bingung nanti kalau biasa lihat contoh, taunya contoh itu aja, karena bentuk-bentuk integral itu banyak, nggak hanya yang ada di contoh saja. Saya lanjutkan. Untuk ke integral tak tentu kita harus paham istilah ini, antiderivatif. Jadi antiderivatif itu apa? Antiderivatif atau anti turunan, ya, itu definisinya seperti ini. Jadi fungsi f merupakan antiturunan dari f kecil. Jadi fungsi f besar merupakan antiturunan dari f kecil jika d per dx dari fx sama dengan f kecil x. Jadi antiturunan itu yang f besarnya. Jadi kalau antiturunan itu diturunkan, maka hasilnya adalah fungsi f kecil ini. Dan nanti kalau mau ke integral, itu hubungannya sama turunan itu adalah ini. Jadi integral dari fx ini, f kecil x dx itu hasilnya adalah antiturunannya. Antiturunan f besar ditambah suatu konstanta pengintegralan. Nah, jadi antiturunan itu adalah ini f besarnya, atau hasil integralnya itu sebenarnya adalah antiturunan dari suatu fungsi f kecil gitu. Itu yang harus dipahami. Kemudian antiturunan yang paling umum dari fungsi f adalah fx plus d. Jadi antiturunan itu bentuknya bisa tidak tunggal untuk suatu nilai fungsi f kecil tertentu ya. Itu bisa tidak tunggal. Contohnya ini, saya stop sharing dulu ya, saya ambil ini yang beda. Sebentar ya, agak ribet ganti-gantinya. Nah ini, tadi kita lihat, kalau kita punya, misalkan ini contoh, fx sama dengan sepertiga x pangkat 3, itu dia merupakan antiturunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Buktinya adalah kalau f besar ini diturunkan, jadi d per dx turunan dari sepertiga x pangkat 3 itu kan hasilnya x kuadrat. X kuadrat itu ya si fx-nya sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa f besar ini adalah antiturunan dari fungsi f kecil yang x kuadrat ini. Kemudian di sini ada catatan bahwa f besar x sepertiga x pangkat 3 itu bukan satu-satunya antiturunan dari fx kuadrat. Kenapa? Karena
Kalau kita punya fungsi misalkan G1X ya, G1X sama dengan sepertiga X pangkat 3. Di sini C-nya adalah 0. Maka turunannya juga X kuadrat. Kemudian kalau C-nya kita ganti, misalkan kita punya G2, sepertiga X pangkat 3 plus 4, atau C-nya 4, maka turunannya juga X kuadrat. Dan seterusnya. Kalau C-nya min 1, turunannya juga tetap, turunan dari G3 ini juga tetap X kuadrat. Jadi, bisa disimpulkan dari sini bahwa anti turunan dari X kuadrat gitu, anti turunan dari X kuadrat atau fx sama dengan X kuadrat itu tidak tunggal gitu. Anti turunannya itu bentuknya adalah Gx sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus C. Ini bisa bermacam-macam karena C itu konstanta kan, kalau diturunkan 0 ya. Jadi bisa kita lihat bahwa suatu fungsi f, anti turunan dari fungsi f kecil itu tidak tunggal. Bentuknya bisa berbentuk fx plus c, f besar x plus c. Ya, jadi kita lihat bahwa anti turunan itu adalah f besarnya ya. F besar dikatakan anti turunan dari F kecil itu apabila turunan dari F besarnya itu sama dengan F kecil gitu. Nah, anti turunan dari F kecil itu ada banyak ya. Apabila kita mempunyai F besarnya itu bentuknya adalah Fx plus C. Jadi kalau diturunkan masih sama-sama hasilnya adalah suatu fungsi F kecil yang sama. Jadi ini sesuai dengan teoremanya yang kita balik ke ini ya, PPT-nya. Nah, ini jadi anti turunan yang paling umum dari fungsi f adalah fx plus c. Jadi ada banyak gitu anti turunan dari suatu fungsi f. Tadi contohnya seperti tadi. Kemudian anti turunan itu adalah merupakan dasar kita menuju ke integral tak tentu. Hubungannya apa? Sebenarnya ini hubungannya. Kalau kita punya F besar itu anti turunan, maka kita punya D per dx dari F besar X sama dengan Fx. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk integral itu seperti ini. Jadi integral Fx dx sama dengan F. Nah, ini adalah merupakan integral tak tentu. Hubungannya akan saya jelaskan seperti di slide berikut nih. Nah, ini pengantarnya dulu nih. Integral tak tentu ya. 1.2. Anti turunan yang paling umum dari F. Nih kalau kita ada kalimat ini, anti turunan yang paling umum dari F itu bisa kita notasikan dengan F besar X. Nah, dia kan anti turunan dari fungsi F kecil. Artinya apa? df per dx, d per dx dari fx sama dengan f kecil gitu. Nah, itu harus terbiasa di logika kita. Jadi nanti kita bisa ngikutin teorinya. Jadi fx disebut integral tak tentu dari f terhadap x dan dilambangkan dengan integral fx dx. Nah, jadi ini kan dia anti turunan nih. Ya. Anti turunan itu merupakan integral tak tentu nih. Integral tak tentu. Jadi ini anti turunan dari fungsi f. Anti turunan itu merupakan integral tak tentu dari f terhadap x. Jadi integral fx dx itu integral dari fungsi f terhadap x.
Nah, di sini fungsi f kecilnya itu dinamakan integran. Jadi integran itu adalah ini fungsi yang kecil. X-nya itu adalah variabel pengintegralan. Jadi kalau kita mengerjakan suatu integral, kita harus paham variabel pengintegralannya apa, atau integral bebasnya dalam fungsi tersebut apa. Kebetulan di sini adalah integralnya atau variabel pengintegralannya adalah X. Bisa juga dalam contoh, misalkan kita punya integral ft dt, misalkan ini. Nah, berarti kan di sini variabel pengintegralannya adalah dalam T, atau variabel bebas dari fungsinya adalah fungsi T. Maka di sini anti turunannya adalah F besar T ditambah C. Jadi kita sesuaikan. Ya. Biasanya notasinya itu disesuaikan. Misalkan nih kita punya, integral tak tentu dari misalkan Gx gitu ya. Gx dx. Nah, biasanya ini simbolnya anti turunannya adalah yang G besarnya. Simbol anti turunan biasanya kita pakai yang huruf besarnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa anti turunan itu yang ini ya, itu merupakan integral tak tentu. Nih. Anti turunan yang umum dari F disebut integral tak tentu. Dari F terhadap X disimbolkan dengan ini. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa integral tak tentu itu adalah merupakan anti turunan dari integrannya gitu. Ya. Kalau saya ngomong gitu kan benar ya. Jadi kita bisa ngomong dengan beberapa bahasa, cara menyampaikannya, yang penting konsepnya kita paham gitu. Jadi mau dibolak-balik juga maksudnya sama gitu. Ya, jadi kita bisa sebut bahwa anti turunan itu merupakan integral tak tentu dari integrannya terhadap variabel pengintegralan. Tergantung variabel pengintegralannya dia bentuknya X atau T atau mungkin yang lainnya. Ya, mungkin itu yang harus dipahami. Kemudian, secara geometri, Fx ditambah C merupakan himpunan kurva dengan kemiringan yang sama. Kita tahu bahwa Fx plus C itu adalah hasil dari integral tak tentunya gitu. Kalau saya ngomong itu nggak bingung kan? Fx plus C itu hasil dari integralnya. Atau Fx plus C itu sebenarnya anti turunan dari fungsi F kecilnya. Kan sama. Nah, sekarang kita bisa menggambarkan kurva hasil integralnya atau kurva anti turunannya, itu bisa kita gambarkan. Nah, anti turunannya bentuknya kan Fx plus C. Jadi di sini ada kata-kata himpunan kurva. Kenapa disebut himpunan kurva? Karena kalau C-nya berubah-ubah ya kita bisa punya banyak kurva gitu. Kita bisa punya banyak kurva dari hasil pengintegralannya, tergantung C-nya. Nah, contohnya berikutnya. Maaf ya, saya bolak-balik aja biar kelihatan aja bentuknya. Himpunan kurvanya itu yang seperti apa. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Di buku, kita lihat grafik di sini ya. Lihat di sini. Kalau kita punya nah, ya, kita punya fx-nya nih. Ini adalah fx-nya. Ini y-nya itu adalah, saya ganti aja ya, biar nggak bingung. Y-nya itu adalah si fx-nya tadi. Nah, fx-nya kan anti turunannya atau hasil integralnya adalah sepertiga x pangkat 3 ditambah y. Kurva ini, kalau kita gambarkan, misalkan C-nya 0, maka kita punya kurva yang ini, yang ungu ini, yang lewat titik 0,0.
Kalau C-nya 1, dia ada di atas. Kalau C-nya 2, C-nya -1, dan semuanya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kita lihat bahwa untuk tiap kurva dengan C yang berbeda-beda, kemiringan dari grafik ini sama. Jadi kalau ini grafiknya lengkungnya gini, jadi miringnya sama. Jadi kayak satu grafik tapi kayak ditarik ke atas gitu, kayak digeser ke atas gitu. Jadi kemiringannya sama. Kita sebut tadi kurva dari fx plus y itu merupakan himpunan kurva dengan kemiringannya sama. Ya, kita lihat bahwa ini adalah himpunan kurva karena nggak hanya satu, ada beberapa kurva. Kita bisa menggambar banyak sekali kurva tergantung nilai C-nya. Nah, kurva ini itu biasa disebut kurva integral dari fungsi f. Ya, nih ada keterangannya di buku. Jadi kalau cara belajarnya itu graf dari anti turunan fungsi f kecil, nih. Jadi cara menerjemahkannya tuh jangan per kata ya. Nah, gini. Ini kan fx ini kan. Nah, ini kalau saya tulis di sini. Ini cara belajar gini. Anti turunan dari fungsi f, ya anti turunan dari fungsi f itu kan fx ditambah c gitu, karena bisa lebih dari satu tergantung c-nya. Grafiknya, nah, itu disebut kurva integral dari fungsi f. Ya, dia akan membentuk himpunan kurva. Kenapa membentuk himpunan kurva? Ya kalau C-nya berbeda-beda, kita bisa punya banyak kurva. Kemudian kita lihat bahwa kemiringannya itu sama. Ya, kemiringannya itu sama. Jadi apa namanya? Kenapa kemiringannya sama? Nanti kalau dihubungkan dengan kalkulus, kita lihat turunan. Kita lihat bahwa D per dx ya dari fx gitu. Jadi kan anti turunan kan hubungannya sama fungsi f kecilnya kan gini kan, sama dengan fx. Nah ini yang ini plus c, ini tambah c gitu ya. Turunan dari fx plus c itu juga sama dengan fx. Artinya turunan itu kan sama aja dengan kemiringan grafik kan. Nah karena ini kurvanya kurva, ini kan ada banyak kurva tergantung C-nya. C-nya 1, C-nya 0, ini hasilnya tetap aja fx sama gitu. Jadi bisa disebut tadi kurva fx plus c mempunyai kemiringan yang sama ya, karena lihat dari ini aja, arti ini aja udah kelihatan nih. Itu kalau yang paham maksudnya gitu. Jadi kita bisa menghubungkan kemana-mana ceritanya dari sisi mana. Ya, itu maksud gambar dari ini. Jadi bukan hafalan, tapi kita paham. Jadi yang lewat titik ini, itu kemiringannya sama. Ya, karena apa? Karena fx plus y itu anti turunan dari fx-nya. Kenapa? Ya karena turunan dari fx plus c ya sama aja dengan fx-nya, sama untuk semua nilai c, nilainya sama-sama fx. Ya. Ini kalau mau baca detail ada di sini. Saya stop sharing lagi. Kita lanjutkan ke PPT-nya. Bisa dipahami nggak? Jadi mungkin yang saya terangkan mungkin ada beberapa yang pengen dicatat, ya dicatat aja, dicatat nanti pas lagi nulis bisa di ini. Karena itu yang saya terangkan itu yang nggak tertulis gitu, cara belajarnya seperti itu gitu, cara belajar untuk mengasah logika berpikir teorinya gitu. Iya. Secara geometris, fx plus c merupakan himpunan kurva. Fx plus c itu disebut tadi kurva integral. Kenapa kurva integral? Ya karena fx plus c itu hasil integralnya gitu. Himpunan kurva dengan kemiringannya sama. Tadi bisa kita lihat ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini saya ambilkan dari buku yang Fuad Antonnya nih. Kita lihat.
Ini kalau belajar kayak gini jangan diterjemahkan satu per satu ya, nanti malah nggak jadi-jadi gitu. Jadi kita ambil aja intinya. Nih, it's called integrasi gitu. Nggak tahu anti derivatif ini apa, misalnya kita abaikan aja ini apa, nggak ngerti. Ini kan ada or, oh ya kita ambil integral. Jadi pengintegralan adalah proses mendapatkan anti turunan gitu. Itu yang terbenam di benak kita. Oh ya, berarti pengintegralan adalah proses untuk mendapatkan anti turunan. Nah ini tadi sudah diterangkan tadi, cuman ini kita cara belajar dari bukunya. Nah, kenapa? Kita tahu bahwa kalau F besar X itu anti turunan dari F kecil, maka kita punya hubungan ini, hubungan yang pertama ini. Nah, kita punya ini. Nah, ya. Kemudian pengintegralan fungsi fx itu akan menghasilkan anti turunan. Nih, kata-kata ini. Nah, atau bisa ditulis seperti ini. Jadi, pengintegralan dari F kecil terhadap X akan menghasilkan anti turunan. Ya. Ini ada contohnya. Hubungan antara anti turunan sama integralnya. Ya, jadi nulis integral ini akan ekuivalen sama. Jadi nulis yang dalam integral atau yang dalam turunan itu sama. Jadi integral x kuadrat dx ini sama aja dengan d per dx sepertiga x pangkat 3. Ini c-nya nggak usah ditulis ya, karena c-nya itu konstanta. Kalau dituliskan sama aja, turunannya juga 0. Nah, jadi ini sama ini nih ekuivalen nih katanya. Ya. Sehingga kita bisa dapat ini yang nomor 3. Nah, nih dari nomor 1 ya. Ini nomor 3 dapatnya dari mana? Kita lihat dari nomor 1. D per dx f besar x itu sama dengan fx. Kalau f besar x-nya itu kan ini. F besar x itu kan ini. Nah, nih, yang ini. Berarti kan F besar X boleh diganti ini. Hasilkan yang sama-sama dengan F kan. Sebenarnya ini adalah 1, tapi kita ganti aja F besarnya atau anti turunannya kita ganti dalam bentuk integral. Jadi ini biasanya digunakan kalau kita ngitung gini. Kadang-kadang dalam suatu teorema untuk membuktikan atau di soal, misalkan kita punya gini, D per dx turunan, ini ada kurung, turunan dari suatu integral, misalkan di sini x kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah si x kuadratnya sendiri gitu. Nah, ini kalau kalian tahu ngotak-ngatik ini udah terbiasa dibolak-balik gitu. Ya. Jadi kalau dia seperti x dari ini, ya udah berarti si integrannya hasilnya. Nah, ini dari mana? Ini ada gabungan antara 1 dan 2. Ya. Jadi mungkin suatu saat kalian ketemu bentuk yang seperti ini gitu, d per dx dari integral apa dx, berarti ya hasilnya ya si integrannya. Kalau saya ngomong integran berarti f kecil ya artinya ya. Ya, seperti itu. Ini tadi yang saya tulis, integral fx dx itu disebut nih integral tak tentu, indefinite integral. Kemudian nih alasannya kenapa, kemudian ini adalah simbol integral, F-nya adalah disebut integran, dan sebagainya. C-nya adalah disebut konstanta pengintegralan. Gitu cara belajarnya gitu. Jadi jangan
deadjektif apa, mungkin saya nggak ngerti deadjektif itu apa gitu, jadi nggak berkata gitu, tapi kita lihat intinya gitu. Kemudian nih, integral dari fx, nah ini ada kata-kata integral dari fx terhadap x. Ini kan sebenarnya gini, integral dari fx ini kalau dengan kata-kata, ini kalau dengan rumus kan terhadap x ini equal sama aja dengan fx plus c. Nah, ini sebenarnya tadi yang sudah ditulis di nomor 2. Nah, ini equation 2 should be retest gitu. Jadi equation 2, kalau kita ada kata-kata gini, kita nggak lihat equation 2, kita bisa, oh ya ini sebenarnya integralnya gitu. Kebetulan sini dituliskan gitu. Ya, kira-kira seperti itu biar paham apa itu integral tak tentu, hubungannya apa dengan anti turunan. Jadi anti turunan itu adalah hasil dari integral tak tentu. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada catatan. Ada catatan mengenai simbol dari dx. Ya. Dalam turunan, simbol dx itu muncul di bawah. D per dx dari suatu fungsi. Fungsinya yang di bracket di kurung. Kemudian kalau dalam integral dari suatu fungsi terhadap x, ini dx-nya ada di belakang. Itu harus ada ya, jadi nggak boleh kalian nulis gini, integral dari, misalkan gini, integral dari x kuadrat ini sama dengan gini aja gitu, nggak akan bisa dikerjakan karena di sini nggak ada ininya. Nah, harus ada. Kalau nggak ada ininya, integralnya nggak bisa jalan gitu. Karena kita nggak tahu ini diintegralkannya terhadap apa gitu. Kalau misalkan ini dt, ya berarti ini sebagai konstanta, beda lagi nanti hasilnya. Ya, misalkan nih, ya, dulu ya. Misalkan nih ya, integral x kuadrat dx misalkan. Berarti ini hasilnya sama dengan sepertiga ya, x pangkat 3 plus d. Ini 3. Oke, ini maksudnya 3 ya. Kemudian kalau misalkan saya tulis x kuadrat dt, nah, ini diintegralkan ke t, berarti variabel bebasnya itu kan t, berarti x kuadrat ini kita anggap sebagai konstanta, jadi nanti hasilnya adalah x kuadrat kali t gitu. Ini hasilnya adalah x kuadrat dikalikan t kuadrat t ya ditambah c. Jadi makanya saya tadi bilang sama dengan ya, kalau misalkan pas mengintegralkan kita tidak menuliskan diintegralkan terhadap x atau terhadap t atau terhadap yang lainnya, maka integral itu nggak akan bisa dikerjakan. Ya, jadi nanti tolong dicermatin diintegralkannya terhadap apa gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan catatan berikutnya. Ini tadi yang saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita pakai variabel pengintegralannya T, berarti di sininya adalah dt. Ini ft, ini f kecil t. Di integral juga
Ini di D gitu. Kemudian catatan berikutnya, kadangkala untuk penyederhanaan integral 1 dx itu cukup ditulis dengan integral dx gitu. Jangan bingung gitu, integral dx apa gitu. Ternyata sebenarnya di sini ada angka satunya. Kemudian kadangkala integral 1 per x kuadrat dx itu ditulisnya integral dx per x kuadrat. Jadi boleh pakai yang mana. Cuman kalau satu ya sebaiknya nggak usah ditulis. Kalau yang bawah ini boleh pakai depan, boleh pakai belakang. Kalau saya sih biasanya lebih suka pakai yang ini karena kelihatan integralnya adalah ini. Lebih kelihatan integralnya adalah seperti ini juga kelihatan sih, cuman kalau dilihat dengan mata itu kan kita harus memilah juga, oh ya seperti enggak langsung. Tapi enggak apa-apa. Kadang-kala ditulis kalau ada penulisan seperti ini berarti enggak usah bingung. Saya lanjutkan. Nah, ini dari buku Anton juga. Kebetulan saya pakainya yang Anton, jadi kalau Anton. Rumus integral. Sebenarnya yang kita pakai itu rumus integral yang kedua ini ya, yang integral aja, yang turunannya enggak. Cuman ini sekalian aja biar kelihatan hubungan antara rumus turunan dan formula atau rumus integral. Lah yang ini sama kayak di SMU ya. Yang wajib hafal itu sebenarnya nomor 1 sampai 11 gitu. Yang lain nanti yang menyusul karena yang bukan wajib hafal, yang harusnya sudah hafal gitu. Yang harusnya sudah hafal itu nomor 1 sampai nomor 11. Itu sudah, maksudnya sudah di luar kepala lah gitu. Ya nggak apa-apa, nanti lama-lama kita akan ingat lagi karena kita belajar beberapa minggu ke depan juga belajar integral ya. Jadi saya juga ada beberapa yang lupa, itu nanti bisa dilihat lagi kalau kita sudah terbiasa. Nanti dalam 3 atau 4 minggu sudah otomatis hafal gitu. Kemudian untuk yang bentuk integral 12, 13, 14 mungkin ini baru ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan formula atau rumus integral bentuk-bentuk yang lain. Kalau diperlukan untuk menyelesaikan perhitungan integralnya. Yang perlu diperhatikan di sini, ini nomor 10, ada nomor 9 integral E pangkat X. Kalau yang nomor 10 integral B pangkat X. Bedanya apa? Kalau yang nomor 9, E itu kan bilangan Euler ya, hati-hati, E itu bukan huruf E gitu, tapi dia bilangan Euler, nilainya sekitar 2,7 sekian nih gitu. Dia merupakan bilangan irasional, karena bilangan rasional itu kan desimalnya tidak berakhir dan tidak beraturan, jadi digitnya kalau disediakan berapapun masih ada tuh di belakang. Secara umum oleh penemunya disingkat dengan E. Ya, bilangan E. Ini bilangan. Kemudian yang nomor 10, B itu juga bilangan, tapi di sini B-nya itu ada syarat, B-nya itu adalah lebih besar dari 0 dan B-nya nggak boleh sama dengan 1. Boleh. Jadi B-nya kan karena lebih besar dari 0 nggak sama dengan 1, B-nya itu bisa E. Kalau B-nya E kan berarti kita pakai rumus yang nomor 10 ya. Berarti kan E pangkat X per ln E. Ln E itu kan 1. Berarti kan sama aja dengan ya. Kita ln E. Ln berapa? Ln E itu berapa? Ln E itu 1 ya kalau nggak salah. Atau ln 01. Kalau E pangkat 0 1 ya. E pangkat 0
Itu satu. Nah, kalau ditulis dalam logaritma berarti apa? Ln 1 ya. Ln 1 sama dengan 0. Gitu. Gimana cara memahami konsep logaritma? Kalau saya gini, misalkan logaritma dasarnya 10. Bilang dasarnya berarti log 10 log 100 itu kan sama dengan 2 ya. Berarti boleh ditulis 10, 10-nya 10 di sini kan, bilangan dasar kan. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, sekarang kita mau ganti yang pangkat 0 itu kan jelas 1. Berarti kita punya ini. Berarti kalau dalam logaritma kan bilangan dasarnya 10, log kan ln. Berarti ln 1 sama dengan ln 1 sama dengan pangkatnya ini 0. Berarti B-nya nggak boleh 1. Karena apa? Kalau B-nya 1, nanti kita baliknya ke sini. B-nya nggak boleh sama dengan 1. Karena kalau B-nya 1, nanti jadi ln 0. Ln 1 kan 0. Ini nggak boleh B-nya nggak boleh 1. Ini sebenarnya cara kita belajar. Kenapa saya ngomong-ngomong seperti ini? Ini kalau saya lagi belajar gitu, andaikan saya jadi mahasiswa gitu, ini kok nggak bisa 1 ya? Gitu. Gimana gitu? Sampai akhirnya dapat oh ya gini. Gitu. Jadi kenapa kok saya ini sebenarnya bukan nerangkan, tapi cenderung ini saya lagi mengingat kembali gimana kalau saya mengingat kenapa ya di sini nggak boleh sama dengan min 1. Oh ya kita masukkan aja kalau B-nya 1, maaf, kalau B-nya 1 berarti ini adalah ln 1 itu 0. Oh ya berarti penyebutnya 0 ya, berarti pantesan di sini dia menjadikan syarat. Nah, mungkin seperti itu. Ya, kita lanjutkan aja. Nanti mungkin ini akan kita gunakan dalam menghitung integral tak tentu. Nah, sebelum ke perhitungannya, kita lihat sifat-sifat integral tak tentu. Ini saya ambil dari Howard Anton juga. Saya ambil yang sudah ada yang dasarnya, ada yang sudah rangkumannya. Saya ambil yang rangkumannya. Di sini kalau integral C konstanta dikalikan fx, C-nya bisa kita keluarkan. Ini contohnya seperti ini. Kalau kita ngerjakan 4 cos x, sebaiknya 4-nya kalau di depan dulu, ditulis gitu. Jadi nanti kalau ngerjakan teratur gini ya, jangan tiba-tiba langsung hasilnya. Kemudian yang nomor 2, ini sifat yang kedua, kalau kita jumlahkan, jadi kita bisa mengintegralkan satu-satu. Kalau dikurangkan juga bisa kita jabarkan. Ini contohnya nih. Nah di sini pas kita mengintegralkan ini kan hasilnya adalah setengah x kuadrat ditambah C1 kan. Ini. Kalau yang ini kita integralkan hasilnya kan sepertiga x pangkat 3, ada konstantanya juga, misalkan C2. Nah, selanjutnya konstantanya ini kita jadikan 1, jadi C-nya itu sebenarnya adalah C1 ditambah C2. Ini adalah perjalanan kenapa kita dapat konstanta C di sini. Aslinya ini adalah merupakan penjumlahan dari konstanta dalam pengintegralan setiap suku-sukunya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan sifat yang berikutnya. Ini kalau misalkan ada konstanta kali F1 ditambah D2 kali F2, kita bisa mengintegralkan masing-masing sukunya dengan terlebih dahulu konstantanya dikeluarkan nih. Kenapa konstantanya dikeluarkan? Karena
kita menggunakan rumus umum integralnya itu adalah integral x pangkat 6-nya. Jadi biar kelihatan pakai integral x pangkat n gitu. Ya. Jadi tiganya ini kita keluarkan aja. Ini kita integralkan masing-masing, kemudian masing-masing juga mempunyai konstantanya dijadikan 1. Nah, biasanya mengerjakan integral kan langsung ke sini aja gitu. Nah, kenapa bisa ke sini? Yaitu karena kita punya ini sifat yang nomor 7 ini. Gitu. Dengan sifat yang nomor 7 ini, kita bisa mengintegralkan, kalau kita ngitung kan 3/7 x pangkat 7 ditambah min 2/3 sekian gitu kan. Nggak melewati ini gitu. Kenapa bisa? Ya karena ada sifat yang ketujuh ini. Gitu. Jadi kenapa bisa? Ya karena dari dulu diajarinya gitu, nggak seperti itu jawabannya. Kenapa kok ini bisa ke sini gitu? Ya karena kita bisa mempunyai sifat yang nomor 7. Kalau kita punya integral dari beberapa suku, maka kita bisa mengintegralkan masing-masing sukunya. Itu adalah alasannya. Ya, jadi sekarang kita belajar kenapa kok perhitungannya bisa seperti itu, dasarnya itu apa. Saya lanjutkan. Nah, ini ke beberapa contoh. Ini saya ambil dari buku ya. Buku yang buat Anton tadi. Kita ambil example 4. Ada beberapa contoh, nanti kalian bisa pahami masing-masing contoh. Ini di example 4. Kadangkala nih ya, kita harus menulis integran dalam bentuk yang berbeda sehingga integralnya lebih mudah dikerjakan gitu maksudnya kata-kata ini. Jadi integrannya kan ini nih. Nah, kalau integrannya bentuknya seperti ini, kita balik ke rumus integral tadi, pakai yang mana ya? Kita bingung gitu. Jadi kita arahkan atau kita bentuk integralnya ini menjadi bentuk yang berbeda. Nah, di sini kita butuh pengalaman, kadang butuh keahlian, sehingga logika kita jalan. Ini mau diarahkan kemana ya? Jadi sudah tidak hafalan lagi gitu ya. Paham ya maksudnya saya? Tadi jangan hafalan gitu. Ini kalau kayak gini logika kita ini bawa kemana ya? Tapi kalau kita pernah berlatih, kita pernah menemukan soal yang seperti itu, nanti lama-lama akan terbiasa gitu. Nah, ternyata ini dipisahkan. Jadi satu petik sama nih. Nah, ternyata ini diarahkan menjadi kosekan kali tangan. Nah, ini baru ada di formula yang nomor 8 di tabel tadi. Jadi di rumus yang tadi, rumus 8 nih, katanya rumus 8. Kita lihat rumus 8. Nih. Integral kosekan kotangan. Nah, itu. Seperti itu. Jadi ada kalanya kita harus menulis integrannya dalam bentuk yang lebih mudah untuk diintegralkan. Misalkan nih, untuk yang nomor B, ini bentuknya seperti ini. Ya. Kira-kira apa sih? Gitu. Nah, ini ternyata D kuadratnya per T pangkat 4 kita sederhanakan. Nah, baru bisa dikerjakan. Kemudian untuk yang C ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau mau pakai rumus yang sudah saya tulis juga. Kalau mau rumus pakai yang ini, ya, ini atasnya harus 1. Nah, padahal di sini, ini adalah x kuadrat, bukan 1. Berarti kan harus ada trik yang harus dikerjakan. Nah, ini catatan aja ya, mungkin bisa dicatat. Kalau misalkan kita punya, ini pecahan. Kalau misalkan pangkat dari pembilang dan penyebut, kata-kata ini, kalau pangkat dari pembilang itu sama atau lebih besar daripada pangkat penyebutnya, sama atau lebih besar, maka langkahnya itu bisa kita bagi dulu, pembilang dengan penyebutnya kita bagi gitu.
Setelah itu baru diintegralkan. Itu langkahnya. Nah, kalau di sini, ini sebenarnya maksudnya langkahnya kayak yang Bunikan ceritakan, cuman di sini dia nggak pakai pembagian yang pakai porofabet, dia langsung pakai trik ini nih. Nah, kalau saya malas, daripada saya mikir adding yang satu from gitu, nah gitu, daripada saya mikir ini kelamaan gitu, ya, maka saya pakai patokan aja. Kalau pangkatnya sama, ini sama kan, atau yang atas lebih besar dari ini, udah dibagi aja gitu. Nah, caranya bagi gimana? Bisa kan pembagian yang pakai gini, pakai porofabet. Ini berarti x kuadrat dibagi x kuadrat, ya katanya ya. Nanti kalau abang belum bisa latihan nih, karena dipakai. Caranya adalah ini pokoknya yang atas itu harus sama atau lebih besar gitu. Kalau yang atas lebih kecil, kalau yang atas lebih kecil itu yang mana ya? Jadi ini nih. Kalau yang ini nggak bisa. Ini cuma disederhanakan biasa, bukan disederhanakan. Nah nih ya saya lanjutkan. Caranya adalah nih x kuadrat dibagi x kuadrat dulu, hasilnya kan 1. Nah, kemudian kita kalikan balik, 1 kali x kuadrat berarti x kuadrat. Kemudian 1 kali 1 berarti ini plus 1. Nah, tujuan kita menghilangkan x kuadratnya, jadi di sini dikurangkan. Hasilnya adalah min 1. Ya. Min 1 dibagi x kuadrat kan udah nggak bisa, berarti ini udah selesai. Jadi hasil dari ini, dari pembagian ini, ya, itu adalah hasilnya adalah ini nih, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 1 dikurangi, ini hasilnya 1 dikurangi 1 per, ini satunya ini masih harus dibagi gitu. Nah, ini agak. 1 per kuadrat 1. Nih, yang ada di sini, di bawah sini. Jadi kalau kita pakai pembagian ini, kita bisa langsung dari sini ke sini. Yang ininya enggak. Tapi kalau misalkan Anda familiar dengan ini ya, trik-trik seperti ini ya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Cuman kalau saya sih pusing harus ini diapain ya, daripada pusing udah hitung aja ini lebih cepat gitu. Kemudian hati-hati yang di sini, ini kan hasilnya adalah integral ya. Integral dx dikurangi integral, ini harus ditulis ini dulu ya biar nanti nggak bingung, ini plus 1 plus 1 dx. Ini plus 1 kita anggap aja ya, dx. Nah, jadi integral dx-nya itu adalah x, integral yang ini adalah ini. Yang nah ini baru lihat formula yang tadi yang di nomor 12 ya. Mungkin di tabel. Baru bisa kita pakai. Jadi kalau dari soalnya ini aja kita nggak bisa langsung pakai rumus yang ada. Ini intinya adalah integral ini yang ABC itu nggak bisa langsung dengan rumus gitu. Ya. Dengan rumus yang ada itu nggak bisa langsung. Jadi harus ubah integrannya sehingga bisa mengarah ke rumus yang ada. Ada pertanyaan sampai sini? Kecepatan nggak saya ngomongnya? Ada pertanyaan nggak? Ini satu kelas berapa ya yang kelas B? Kayaknya sampai 40-an ya. Ini berarti berapa nih? 35
35 ditambah 40-an. Ada beberapa yang nggak masuk ya. Nanti kapan-kapan saya absen pasti ya. Jadi saya absen di LDR-nya ya, LDR-nya. Udah, saya lanjutkan. Nah, sekarang ke yang berikutnya. Kita ingin menghitung integral tak tentu. Yang paling sederhana adalah kita pakai substitusi dalam integral tak tentu. Metode substitusi lah, mungkin di SMA sudah pernah gitu ya. Cuman nanti tolong logikanya untuk substitusinya yang kita pakai itu apa gitu. Kita lihat teoremanya nih. Jadi misalkan G adalah fungsi yang terdiferensial. Artinya apa? Fungsi yang terdiferensial itu artinya adalah turunannya itu ada gitu. Jadi G aksen X-nya itu G aksennya itu ada. Nah, kenapa G aksennya ada? Ya karena kita nanti pakai di sini nih di rumusnya gitu. Jadi syaratnya itu. Jadi G-nya harus fungsi yang terdiferensial. Kemudian F besarnya adalah antiturunan dari A. Kemudian nih pemisalannya, jika U-nya sama dengan DE, maka rumus integralnya menggunakan substitusi seperti ini. Ya, kalau mau penurunannya detailnya, lihat di buku aja. Sekarang kita gunakan aja biar nggak bingung dengan teoremanya. Ini ada di contoh 1. Maaf, ini PPT-nya saya gabung-gabungkan ya, soalnya keyboardnya saya untuk nulis X nggak bisa, jadi saya gabungkan dengan PPT yang sebelum-sebelumnya. Nih, contoh 1, carilah integral dari ini. Di sini kita misalkan punya adalah yang ini, yang X kuadrat. Nah, dari sini, karena substitusi itu kan mengganti ya gitu. Udah, kuncinya adalah di sini. Kalau kita sudah kuncinya di sini, udah kita nggak usah tengok-tengok lagi gitu. Kalau kita pemisalannya situ, udah kita jalan aja gitu, nggak usah nengok ke kanan kiri, nggak usah gitu. Dari sini apa sih kuncinya gitu. Kita mau ganti dx-nya mau diganti. Dx-nya dapat dari mana? Ya udah, U sama dengan X kuadratnya kita turunkan aja. Jadi DU sama dengan 2X kali DX. Kita mau ganti DX, berarti dari sini, ini ke sini, DX-nya kita cari, gitu. Ya, DX-nya apa, gitu. DX-nya ternyata adalah DU per 2X. Ya, jadi modalnya ini aja, udah. Nah, modalnya ini, udah nggak usah tengok-tengok kemana, kita balik ke soalnya, gitu. Kita balik lagi ke soalnya. Nih. Ya, soalnya ditulis, kemudian kita substitusi, kita ganti. Ini X-nya kan tetap X. X kuadratnya diganti, dx-nya diganti. Udah, nanti X-nya ini udah hilang sendiri. Nah, setengahnya kita taruh di depan, jadi cos U. Jadi di sini, intinya substitusi adalah ini. Intinya substitusi, kita menyederhanakan perhitungan sehingga integral di soalnya itu kita arahkan ke integral yang bentuk dasar. Bentuk dasarnya ternyata cuma integral cos U du ada di rumus integral tadi gitu. Sehingga ini mudah diselesaikan, kemudian U-nya diganti dalam X lagi. Jadi intinya substitusi itu adalah merubah integral dari soal itu ke bentuk dasar integral yang ada di formula. Itu sebenarnya intinya itu. Nah, sekarang gimana cara merubahnya itu bergantung pada pemisalan yang kita ambil. Kalau pemisalannya kita ambil salah, ya kita nggak akan bisa menemukan ini gitu, nggak akan bisa menyederhanakan soalnya gitu. Ya, makanya pengambilan pemisalan itu harus pas.
Jadi modalnya ini aja, pemisalannya aja. Kalau pemisalan udah ada, udah nggak usah nengok-nengok ke sana kemari gitu. Ya, coba kita lihat di contoh 2. Nah, di contoh 2, nih ya. Ini kan kalau kita lihat soalnya, ini nggak ada tuh di rumus integral, nggak ada gitu. Mungkin pas kita latihan, oh kita misalkan U-nya X kuadrat, pemisalannya X kuadrat gitu. U-nya X kuadrat kita kerjakan, ternyata mentok, nggak bisa sederhana gitu. Oh ya, coba misalkan U-nya sama dengan 1/X gitu. Nah, U-nya sama dengan 1/X, udah kita nggak usah nengok kemana-mana. Kita turunkan aja. U-nya sama dengan X. Ini harusnya ada satu lagi. Berarti U-nya untuk menurunkan, kita rubah jadi X pangkat min 1 gitu. Jangan langsung ya. Nah, ini. Ya. Kemudian DU-nya berarti kita turunkan. Kemudian, kenapa di sini ditulis DX? Ya karena kita akan substitusi DX ini. Jadi kita cari DX-nya. Ya, kita masukkan. Ini ternyata hasilnya integral di soal itu akan menuju ke bentuk sederhana ini, integral E pangkat U DU. Udah, integral E pangkat U DU kan ada. Kerjakan. Masih dalam U ya. Kemudian kita kembalikan ke bentuk X. U-nya kita. Jadi jangan U karena soalnya dalam X. Jadi kita kembalikan lagi ke bentuk yang X. Ya, jadi intinya substitusi itu seperti itu. Di sini misalkan contoh 3 nih. Substitusinya misalkan U-nya ini. Ya. Mungkin pas kalian latihan U-nya akar gitu-gitu. Ternyata kalian pas latihan nanti kepentok-pentok gitu. Nah itu kan nggak apa-apa. Itu jadi nanti ingat terus. Oh ya kalau yang kayak gini kayaknya pemisalannya ini. Nanti akan ingat gitu. Ingat karena punya pengalaman pernah salah gitu. Kalau cuma nyontek jawaban yang sudah ada tuh nggak akan ingat gitu. Karena beda langkah-langkah yang pernah kita kerjakan sama kita nggak pernah ngalamin langkah-langkah itu, tinggal nulis aja itu beda. Nah, ini ternyata setelah disubstitusikan, nih hasilnya adalah ini nih, bentuk sederhananya nih. Nah, ini yang ini nih. Ternyata cuma integral U pangkat setengah DU gitu ternyata. Udah dikerjakan kan gampang. Setelah dapat baru dirubah dalam bentuk, hati-hati ya, ini bukan X tapi T, jadi hati-hati nanti kalau ada T ya pakainya T, jangan X. Kalau X nanti hafalan kesannya gitu, saya salahkan pasti. Jadi hati-hati dengan variabel yang digunakan dalam X atau dalam T. Nah, selanjutnya ini ada beberapa latihan, nanti mungkin bisa dikerjakan masing-masing aja, yang mau yang nggak mau ya udah nggak usah aja, silakan dikerjakan. Nanti kalau saya suruh ngerjakan harus, saya akan bilang harus. Kalau ini terserah mau dikerjakan boleh nggak boleh, terserah masing-masing. Cuman kan satu SKS-nya ada jatah belajar mandiri ya, itu tolong dipahami untuk kalkulus. Jadi nanti pas kalian masuk ke analisis real, kalian sudah bisa paham atau sudah terbiasa dengan logika berpikirnya gitu. Nah sekarang ini akan saya stop dulu, saya share beberapa contoh integral dengan substitusi yang ada di apa namanya buku. Ada pertanyaan nggak nih? Ini pada memperhatikan nggak? Pada diem? Ternyata nggak memperhatikan. Ya, nanti pas lagi ujian skripsi yang ditanya tuh konsep-konsepnya yang ditanya, jadi bukan hafalan lagi gitu. Ya kalau intinya kalau kalian sudah biasa belajar konsep akan lebih mudah lah gitu.
Nih ya, ini tadi yang integration by substitution-nya ada di halaman 268 di buku. Jadi jangan semua bukunya dibaca atau di print ya, print bagian-bagian tertentu aja. Di sini ada beberapa, ini saya ada lebih jelas. Nah, ini ada beberapa example. Ini gampang ya. Integral ini ada solusinya. Ini kuncinya di sini nih. Nah, kalau ini ada, nulisnya pakai cara sendiri aja. Ini nggak usah. Kemudian, nih, sampel 2. Ini ada pemisalannya di sini. Masih gampang. Example 3. Ini ada pemisalannya. Masih gampang. Nomor 4. Nih. Tipenya kan beda-beda. Coba dicermati, tipenya beda-beda. Example 1, 2, 3, 4 gitu. Itu beda tipe-tipenya. Makanya pas belajar harus paham. Kemudian yang example 5 nih, kita lihat dx per 1 plus 3x kuadrat gitu. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, tuh. Ini mungkin kalau nggak ada solusinya, kalian akan menentukan, oh ya misalkan ini nggak ketemu gitu, nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya kalian punya cara sehingga ingat terus caranya. Kebetulan di sini udah ada caranya. Nah, ternyata seperti ini. Mungkin nih kalau ini saya ganti lagi x kayak gitu akan beda lagi ininya apa namanya solusinya gitu ya. Jadi ini caranya. Udah ini nggak usah ditengok, kalian kerjakan sendiri aja. Patokannya ini example 6. Nah, di sini ada nih integral secant kuadratnya. Ada triknya mungkin di sini nanti dibaca sendiri. Example 7. Ini nanti yang sin cos kayak gini nanti muncul lagi di pas kita belajar teknik pengintegralan trigonometri. Nanti kita belajar integralan trigonometri yang kayak gini, yang pangkatnya berapa, ganjil, genap, yang gitu-gitu. Kalau ini masih bisa dikerjakan dengan substitusi, jadi muncul di sini nggak apa-apa. Ini example 8, ini kan bentuknya beda lagi. Ternyata pemisalannya ini. Ya, jadi nanti kalian belajar mandirinya. Ini gimana triknya nih? U-nya apa nih? Ternyata U-nya ini yang di dalam sini. Ini yang U-nya. Ya. Kemudian di sini ternyata U-nya bukan 1 min E pangkat 2X, tapi U-nya ini. Ya. Seperti itu. Jadi nanti tolong example yang lainnya ini dari nomor 12 sampai nomor 10 paling nggak dipelajarin sendiri, coret-coret. Kemudian ini berikutnya, ini ada yang example 11 nih. Di sini biasanya nih kalau mengandung akar, di dalam akarnya itu fungsi linear itu yang pangkat 1 ya, tapi tidak selalu ya. Ada beberapa yang bisa dikerjakan pakai substitusi, substitusinya adalah yang ada di dalam sini. Ini nih, substitusinya. Nah, untuk yang bentuk akar, tapi di dalamnya ini adalah fungsi linear gitu. Fungsi linear itu fungsi yang variabel x-nya pangkat 1 ya. Kita ambil sebagai pemisalan itu, tapi tidak semuanya gitu, tergantung soalnya juga. Makanya jangan hafalan gitu. Itu salah satu caranya. Kita coba ternyata mentok nggak bisa ya, berarti ada yang lain gitu yang bisa dipakai. Itu jadi bukan hafalan. Katanya pakai ini gitu, enggak seperti itu.
bisa dicoba bahwa pemisalannya adalah yang ada di dalam akar. Tapi kalau untuk linear, kalau untuk yang kuadrat itu udah beda lagi. Terus ini pentingnya di sini nih. Nah, jadi X kuadratnya juga harus diganti dalam bentuk U. Jadi nanti integralnya ini hati-hati, ini harus dalam U semuanya. Jadi substitusi itu kalau pemisalannya dalam U ya hasil pengintegralannya harus bukan hasilnya, integralnya nanti bentuknya udah dalam U semuanya, udah nggak ada X-nya lagi. Kalau masih ada X-nya lagi berarti masih ada yang belum tersubstitusi. Masih ada yang salah di mana. Ya. Ini jadi harus sudah dalam U dulu baru dikerjakan. Ini untuk X pangkat 3, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, sekarang untuk yang example 13. Jadi di sini ada nih rumus dari nomor 5, 6, dan 7. Nah, ini digunakan untuk bentuk-bentuk yang seperti ini. A itu adalah bilangan ya. Nih, A-nya itu, hanya dilihat. A-nya adalah bilangan real yang lebih besar dari 0. Contohnya di sini, misalkan nih, integral dx per akar 2 min x kuadrat. Ini kan berarti kalau dari sini kita lihat bentuk ini sama dengan bentuk yang nomor 6 ya. Dari yang nomor 6 kan. Nih, A kuadrat min O kuadrat. Berarti di situ A kuadratnya di soal A kuadratnya kan 2. Berarti A-nya adalah sama dengan akar 2. Kenapa kita cari A? Karena di sini di soal jawabannya di integralnya hasilnya adalah ada A-nya. Jadi A kuadratnya 2. Jadi ini hasilnya adalah ya A kosinus sin min 1 U, hati-hati, U kuadrat berarti U-nya sama dengan X. Ya, sini U-nya berarti sama dengan X. Berarti harga sinus U per A, berarti X per A, berarti X per akar 2. Oke, ya, jadi begitu cara memilah-milahnya. Kita analisa dulu A-nya berapa, kemudian U-nya tuh apa, gitu. Sini sama kan. Ini tadi pengantarnya. A-nya sama dengan akar 2. Kenapa? Karena dari sini ini adalah A kuadrat gitu. Nah, jadi nanti mungkin kalau ketemu bentuk yang seperti ini, kita harus bisa milah-milah A-nya tuh mana gitu. Ya. Ya nanti ini saya share, nggak tahu mungkin nanti sore atau besok mungkin ya, soalnya hari ini saya full sampai jam 4 ada ujian skripsi terus. Nanti kalau sudah saya share mungkin latihan yang ada di sini, nah nih di 5.3 bisa dilatih sendiri. Kebetulan nih di nomor berapa nih, ini sudah ada UU-nya, udah ada nih, substitusinya udah gampang banget. Tapi di sini sebenarnya apa, melatih kalian, oh ya kalau soalnya bentuknya seperti ini, pemisalannya ini loh. Udah pemisalan ada, kalian jalankan sendiri aja. Nggak usah semua dikerjakan, ambil beberapa tipe yang berbeda, misalkan nih nomor 7, misalkan ini, gitu. Yang tipe-tipenya beda. Misalkan nih, ini kan tipe soalnya beda. Misalkan yang lain lah. Misalkan nih yang ada sinus-sinusnya. Ini kalau dilihat kayaknya susah banget gitu. Ya, kayaknya susah gitu. Cuman dengan bantuan substitusi ini itu akan mengarahkan ke bentuk rumus integral yang ada di tabel tadi gitu, tabel awal itu. Jadi ini saya tentang bukannya harus dikerjakan ya, kalian bebas lah pilih beberapa 5 soal gitu untuk latihan aja untuk menguji keterampilan. Nah yang nomor ini suruh pakai substitusi, tapi belum dikasih tahu ini U-nya apa. Nah kalian cari sendiri. Ya. Ini ada beberapa soal. Ambil beberapa untuk menguji kemampuannya.
Ntar kalau sudah ini senang kok, feelingnya sudah dapat, itu senang gitu, Maret itu senang. Kalian kumpulin di satu buku. Jadi nanti kalau mau ujian atau apa, udah tinggal buka-buka aja untuk mengingat aja, nggak usah ngerjakan lagi, mengingat. Yang diingat apa, paling nggak punya apa gitu. Kalau ngerjakannya sih udah jalan sendiri, makanya kunci dari mengerjakan substitusi itu adalah ininya, pemisalannya. Kalau pemisalannya dapat, udah jalan sendiri. Paling nanti kepentok di rumus integralnya apa gitu kalau mau hafal. Gitu. Ya. Mungkin hari ini pertemuannya itu aja. Mudah-mudahan bisa diterima ya, karena online. Tolong cara belajarnya dibedakan dengan pas di SMA. Ini soalnya kan beda nih. Beda-beda semuanya, nggak ada yang sama dengan, ada yang tingkatnya mudah, ada yang sedang, ada yang agak perlu mikir gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Ya, jadi kalau caranya bisa ya udah, cuman kadang ada yang langsung dapat, ada yang harus berliku-liku dulu dan seterusnya. Jadi butuh latihan. Ya, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu hari Senin ya. Nanti hari Senin kita latihan yang substitusi. Kalian siap-siap aja belajar dulu. Jadi nanti pas latihan itu udah langsung mudeng dan bisa mengerjakan dengan cepat gitu. Hari Senin ya. Masih online ya. Ya, pokoknya tetap jaga kesehatan sehingga mungkin kalau semuanya sehat nanti tergantung kebijakan ya. Tapi semua juga tergantung mahasiswa juga, tergantung dosennya juga. Jadi semua memang harus jaga kesehatan, nggak satu orang aja yang jaga kesehatan. Gitu. Jadi tetap prokesnya jalan, jangan ngumpul-ngumpul karena kita nggak tahu siapa yang menularkan. Gitu. Itu yang harus tetap dijaga. Kemudian kalau misalkan yang dari luar kota, hati-hati di perjalanan ya, ketemu banyak orang. Hati-hati. Ya sudah, saya akhiri. Jangan lupa absen ya. Sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lah. Ibu, maaf. Ya, apa? Ya, silakan. Kalau mau tanya. Kalau misalkan untuk mengerjakan soal latihan yang di buku Anton itu ada pembahasan atau jawabannya nggak ya, Bu? Kuncinya aja, tapi yang ganjil. Kuncinya aja yang ganjil. Makanya kalian bentuk aja kerja kelompok aja gitu. Misalkan kamu sama 2 orang atau 3 orang, kamu ngerjain, nanti di share bareng gitu. Nanti kan ada yang bahas, nanti temennya bisa lihat kesalahannya di mana kayak gitu. Nah, tapi untuk belajar gitu jangan dari nol. Jadi kita harus teorinya kita belajar sendiri aja, jangan tiba-tiba ngerjakan kayak gitu, nggak seperti itu. Misalkan bikin grup, nanti rencananya akan saya bikin kelompok, misalkan satu kelompok 4 orang itu rencananya. Cuman saya belum sempat karena di minggu ini sama minggu depan, minggu ini terutama itu lagi ngurusin yang ujian krisi yang angkatan 2015 itu kan banyak yang belum selesai gitu, dan kasusnya itu mahasiswa yang sewu agak apa ya, agak lambat gitu. Jadi kita beberapa dosen pembimbing tugas akhir itu harus ekstra tuh ininya apa namanya, membimbingnya gitu, harus ekstra, benar-benar ekstra karena mereka sudah di ujung-ujung DO gitu. Kasihan kalau DO, karena selain itu juga apa namanya, nilai prodi atau jurusannya akan jadi jelek gitu. Ada banyak tuh angkatan 2015 ada 5 lebih, hampir 10 lah gitu yang masih tertinggal. Nah, itu jadi ada beberapa kasus yang urgent. Jadi mungkin kalau beberapa dosen agak sibuk, kemudian beberapa dosen juga ada yang kena COVID juga ada gitu. Jadi ya mungkin di minggu ini masih awal kuliah, masih ada beberapa yang belum stabil, yang mohon dimaklumin aja. Ya jadi mungkin insya Allah sih minggu depan gitu udah
udah stabil lah gitu. Ya, jadi latihannya seperti itu. Ya nanti rencananya saya akan bentuk kelompok-kelompok memang. Cuman saya masih belum sempat. Ya, itu aja. Jadi sekarang kalian bentuk aja kelompok sendiri-sendiri dulu, nggak apa-apa. 4 orangan gitu. Atau 5 orang gitu. Ya, latihan oret-oret. Atau di oret-oret aja dulu. Nanti kalau misalkan ini di-share di forum juga nggak apa-apa kalau waktunya ada. Ya. Paling nanti hari Sabtu, mungkin kalau saya sempat hari Sabtu atau hari Minggu setelah saya share ini, mungkin saya akan bukan tugaskan atau apa untuk mengerjakan beberapa soal yang substitusi gitu untuk dibahas nanti di pertemuan berikutnya gitu. Itu sih rencananya, cuman saya masih belum sempat, yang mana-mananya masih belum. Ya pokoknya sebelum Senin lah, paling nanti di WA grup aja ada beberapa pengumuman mungkin yang harus diperhatikan. Ya mohon maaf ya kalau misalkan masih agak lambat, ininya juga belum di post juga bukunya. Rencananya kalau saya besok akan manggil si Risa ke kampus aja, biar si Risa yang upload ininya bukunya. Soalnya ininya gede-gede ukurannya, filenya gitu. Atau kalian sudah punya dulu pas kalkulus 1, sama sih kalkulus 1, kalkulus 2. Ya, mungkin itu aja. Gimana, Dimas? Tadi yang nanya saya apa? Dimas atau siapa? Baik Bu, sudah. Terima kasih Bu. Ya. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya. Saya live ya. Waalaikumsalam.